nilai kompromi antara budaya populer dan budaya tinggi gitu. Oke, saya kira pandangan Tara ini apa namanya cerdas ini ya. Maksud saya begini, saya mungkin belum menjelaskan ini ya, apa namanya persoalan bagaimana kita menyikapi ya. Nah, maksud saya itu bahwa budaya populer itu dipertentangkan dengan budaya high culture, seperti itu pandangan modernis. Itu pandangan di mana orang mencoba mempertentangkan sesuatu dengan yang lainnya secara binary opposition ya, secara apa namanya pertentangan yang ekstrim. Nah, itulah binary opposition, oposisi. Nah, kalau terjadi di situ ada ini ya, ruang-ruang yang lain, biasanya itu kita tidak bisa lagi menggunakan kacamata modernis tadi. Nah, disinilah muncul konsep-konsep seperti budaya perlawanan, budaya anti kemapanan, budaya resistensi, kemudian juga budaya counter hegemoni. Nah, orang-orang ini sebetulnya tidak bisa lagi ketika orang sudah melakukan resistensi gitu ya terhadap salah satu kategori kebudayaan. Jadi ada orang yang resisten terhadap budaya tinggi, dia sedang melakukan satu proses apa namanya ya, resistensi tadi, perlawanan. Tapi ada juga orang yang resisten terhadap budaya populer, seperti misalnya orang-orang punk, orang-orang underground, orang-orang hippies di Amerika. Mereka justru anti terhadap budaya populer, anti terhadap budaya yang dikonstruksi secara industrial. Tapi mereka tidak bisa dikatakan bagian dari budaya populer. Nah, cuman ada sebagian dari mereka tuh yang ini ya, yang memang tidak mendeklarasikan perlawanan, tapi berupaya masuk ke dalam budaya populer dari dalam, mencoba merubah dari dalam. Sehingga di sini kan sebenarnya ada tiga kebudayaan tentunya ya. Kalau kita mengikuti pandangan yang tidak modernis, high culture, low culture atau popular culture, dan apa namanya ya, counter culture. Yang disebut Tarlen tadi itu saya lebih cenderung mengatakan itu counter culture. Nah, counter ini bisa terhadap budaya populer sendiri, bisa terhadap high culture. Bermacam-macam bentuk counter itu. Nah, itu mungkin yang saya sebut dengan ruang ketiga tadi. Kita berupaya mengcounter. Karena kalau kita mengikuti literatur tentang popular culture, pada umumnya mengatakan itu ini apa namanya ya, jenis kebudayaan yang lebih merayakan hal-hal yang surface, permukaan. High culture sebaliknya. Kalau ada jenis kebudayaan lain yang berupaya untuk keluar dari situ, nah artinya dia kan melakukan perlawanan kedua-duanya ya. Dan di sana kan dia menemukan ruang ketiga tadi, atau third space disebutnya oleh apa namanya Homi Bhabha tadi itu. Tapi di sini kita ini ya, kita seperti apa ya, seperti menyamaratakan juga ya, pokoknya yang bukan budaya tinggi pasti semua yang populer. Tidak juga, karena ada kategori yang ketiga. Jadi kalau kita mengikuti logika yang non modern, artinya kan posmo ya. Di posmo itu kan tidak hanya dua kategorinya. Posmo itu kan anti binary opposition. Posmo itu kan mengakui yang ketiga kan, segala yang ketiga. Nah, saya lebih cenderung mengatakan yang disebut Tarlen tadi itu apa, perlawanan yang mencoba merubah situasi, image dan sebagainya. Saya cenderung menyebut sebagai orang-orang ketiga, orang-orang melakukan counter culture gitu. Jadi dia bukan bagian dari budaya populer, tapi berupaya untuk merubah budaya populer itu dengan cara subversi, dengan cara apa namanya ya, modifikasi macam-macam lah caranya gitu ya. Sehingga di dalam agama pun ya sebetulnya juga berlaku begitu. Jadi menurut saya kalau agama terpengaruh oleh budaya populer, agama terpengaruh oleh hal-hal yang tadi permukaan, yang dangkal dan sebagainya. Nah, kalau agama sekarang ingin mengembangkan hal-hal yang lebih dalam, lebih substansial,
berarti agama itu sekarang ingin mengembangkan counterculture, bukan mengembangkan budaya populer yang baru ya, tapi counterculture gitu. Iya, jadi saya tadi memang tidak sempat membicarakan itu. Jadi konteks tadi itu konteks ini ya, binary opposition. Nah, hampir semua pemikiran kan Adorno kan bicaranya kan ini ya. Ada budaya tinggi, ada budaya rendah. Tapi kalau kita membicarakan dalam konteks terakhir, ada budaya ini, budaya-budaya yang lain kan ya. Jadi saya rasa kalau saya masih konsisten memakai pandangan bahwa budaya populer itu permukaan, permukaan ya. Masalah permukaan itu jelek apa buruk ya, itu kan persoalan lain lagi. Nah, Posmo kan cenderung mengatakan yang dangkal itu juga budaya, yang jelek itu juga budaya. Tapi bukan berarti saya mendukung budaya populer ya, dengan saya mengatakan yang jelek itu juga baik gitu. Jadi saya rasa ini tergantung dari sudut pandang mana kita memandang. Kebetulan saat itu saya memandangnya dari sudut pandang modernis. Kalau dari penjelasan Pak Yasal tadi, berarti yang disebut dengan counterculture itu berarti terpisah sama sekali dari budaya populer dan budaya tinggi, atau dia berada di luar sama sekali, atau dia sebenarnya ada di wilayah irisan antara irisan. Kira contoh gini lah ya. Saya rasa Iwan Fals kan tidak mau dikatakan ini penyanyi populer dalam pengertian yang dangkal tadi kan ya. Dia ingin menjadi penyanyi populer tapi yang tadi tuh yang berisi gitu. Ada muatan kritis, ada muatan kritik sosial, politis dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian dia sedang berperan sebagai counterculture menurut saya. Banyak sekali penyanyi-penyanyi yang seperti Iwan Fals itu dulu itu kan Mary and Jane ya. Frankie and Jane ya. Bukan Mary and Jane. Frankie and Jane, Ebit G.A.D. Orang-orang yang mencoba menampilkan kedalaman di dalam ruh budaya populer. Mungkin termasuknya mungkin Bimbo kali ya. Nah, maksudnya gini ya, ada semangat perlawanan di situ terhadap popularitas itu sendiri. Nah ini maksud saya, maka ada kategori ketiga gitu ya. Tapi saya setuju memang segala sesuatu tidak harus dipertentangkan begitu. Mungkin ada ruang ketiga tadi. Gitu ya. Silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan lagi? Mungkin silakan. Oh masih ya, silakan. Sedikit mungkin tentang redefinisi tentang budaya. Kalau kita kan sering dengar di media ada istilah baru budaya korupsi gitu. Sekarang ada budaya populer. Saya betul awam tentang budaya. Mungkin definisi daripada budaya itu tidak tadi yang dijelaskan budaya populer itu tidak sebanding atau tidak sesuai dengan implementasi tentang populer. Apakah layak memang diistilahkan budaya populer kalau memang budaya itu lahir dari nilai-nilai luhur yang baik, melahirkan misalnya norma-norma dan lain sebagainya. Sekarang ada yang lahir yang kita dua kalimat yang kita sandingkan. Terima kasih. Dengan kantor. Seperti budaya korupsi tadi ya. Iya. Nah ini kan berkaitan dengan tadi pertanyaan Tarlan juga ini ya, berkaitan itu bagaimana kita memandang kebudayaan. Kalau kita memandang kebudayaan sebagai binary position tadi, kita akan mengatakan ada budaya benda, ada budaya non benda, material culture, non material culture. Ada budaya tinggi, ada budaya rendah. Ada tangible culture dan ada intangible gitu ya. Nah, itu kalau kita mencoba memahami budaya itu dari kacamata perentang-perentangan. Nah, kalau kita ambil contoh ini ya, budaya korupsi
budaya korupsi itu kan nggak bisa kita ini ya, bisa kita analisis dari kacamata material culture. Karena korupsi itu kan adalah hal yang ini ya, hal yang non material. Artinya itu kan sangat bukan apa namanya, hal-hal yang bekerja di dalam pikiran seseorang, dalam psikis seseorang. Nah, sehingga barangkali budaya korupsi itu budaya yang muncul sebagai fenomena kejiwaan ya. Artinya non material culture. Artinya di situ persoalan bagaimana kita melihat baik buruk, benar salah, moral amoral, bermakna tidak bermakna, itu kan yang non material culture seperti itu. Nah, sehingga dari situlah apa namanya ya, kita bisa mengatakan hal-hal yang non material sebagai budaya. Nah, sayangnya Menteri Kebudayaan kita yang sekarang itu memahami kebudayaan itu sebelah. Di Menteri Kebudayaan sekarang, budaya itu adalah yang material culture. Jadi saya tari-tarian, seni rupa, seni tari, itulah kebudayaan. Padahal kebudayaan itu adalah yang non-material. Non-material itu yang pernah dikatakan oleh SBY itu adalah bahwa kita harus membangun karakter bangsa. Nah, karakter bangsa itu adalah budaya dalam pengertian non-material. Nah, kalau kita menjadi bangsa yang tidak berkarakter, itu terkait dengan karena kita menjadi bangsa yang tidak berkarakter, maka kita menjadi korupsi. Kan bisa juga begitu. Karena kita tidak mampu mengembangkan karakter bangsa, kita menjadi bangsa yang pengekor, peniru. Sehingga menurut saya itu apa namanya? Kebudayaan itu harus kita lihat sebagai hal yang konkret sekaligus abstrak, hal yang material sekaligus intelek. Nah, cuman selama ini kita kan tidak berimbang di dalam memahami kebudayaan itu, sehingga kita